PRRI dan Permesta. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alvito Dodi Forsatama Akbar, Aska Nasrullah, Bramasya Hargono Putra, Fernando Oloan Tambun, M. Fadil Lutfi, Yuda Yosep Pintambunan, dan Zaini Torik Taufik Rohman. Pertama, kita akan membahas yang namanya PRRI, atau disebut juga Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Nah, pada bulan Agustus dan September 1956, beberapa tokoh dari Sumatera Tengah mengadakan rapat dan pertemuan di Jakarta. Pertemuan itu dilanjutkan dengan reuni 612 perwira aktif dan pensiunan divisi Banteng pada 20-25 November 1956 di Padang. Divisi 9 Banteng adalah Komando Militer Angkatan Perang Republik Indonesia atau disebut juga APRI yang dibentuk pada masa Perang Kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950 dengan wilayah Sumatera Tengah meliputi Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau. Pada tanggal 20 Desember 1956, Letkol Ahmad Hussein merebut kekuasaan pemerintah daerah dari Gubernur Ruslan Muljoharjo. Dalihnya, gubernur yang ditunjuk pemerintah tidak berhasil menjalankan pembangunan daerah dengan baik. Alhasil, Letkol Ahmad Hussein mengklaim Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI terbentuk sejak 15 Februari 1958. Sebab berdirinya PRRI. Sebab berdirinya PRRI adalah tuntunan otonomi luas dan kekecewaan terhadap pemerintah pusat karena cenderung sentralis, sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan. Cikal bakal PRRI dapat dilacak dari acara reuni Divisi Banteng di Padang pada tanggal 20-25 November 1956. Dari pertemuan tersebut dihasilkan perlunya otonomi daerah agar bisa menggali potensi dan kekayaan daerah dan disetujui pula oleh pembentukan Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Komandan Resimen 4 dan Tetorium 1 yang berkedudukan di Padang. Pada tanggal 20 Desember 1956, Letnan Kolonel Ahmad Hussein merebut kekuasaan pemerintah daerah dari Gubernur Ruslan Muljoharjo. Dalihnya, gubernur yang ditunjuk pemerintah tidak berhasil menjalankan pembangunan daerah. Menyusul Dewan Banteng, muncul pula dewan-dewan lain di berbagai daerah, yakni Dewan Gajah di Sumatera Utara, pimpinan Kolonel Maludin Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, pimpinan Letnan Kolonel Barlian, Dewan Manguni di Sulawesi Utara, pimpinan Letnan Kolonel Fanti Sumwal, dan Dewan Banteng dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein dengan wilayah Sumatera Barat. Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, pemerintah pusat mengadakan musyawarah nasional pada September 1957. Kemudian musyawarah nasional pembangunan pada November 1957 yang bertujuan mempersiapkan pembangunan di daerah secara integral. Namun, tetap saja gagal bahkan semakin memanas. Pada masa bersamaan, kondisi pemerintah di Indonesia masih belum stabil pasca agresi Belanda. Hal ini juga memengaruhi hubungan pemerintah pusat dengan daerah, serta menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Jalannya pemberontakan. Pada tanggal 9 Januari 1958, para tokoh militer dan sipil mengadakan pertemuan di Sungai Dare, Sumatera Barat. Inti dari pertemuan tersebut adalah membahas tentang pembentukan pemerintahan baru dan hal yang berhubungan dengan pemerintahan baru tersebut. Selanjutnya, Letnan Kolonel Ahmad Hussein pada tanggal 15 Februari 1958 memproklamirkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dengan Perdana Menteri Syafruddin Prawiranegara. Untuk menghadapi pemberontakan PRRI, pemerintah melakukan operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani. Sementara itu, setelah dibentuk Dewan Manguni pada tanggal 17 Februari 1950 yang lalu, para tokoh militer di Sulawesi memproklamirkan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta.
Proklamasi tersebut dipelopori oleh Letnan Kolonel Venje Sumual, Panglima Wirabuana, dan selanjutnya Permesta bergabung dengan PRRI. Untuk menumpas pemberontakan tersebut, pemerintah melancarkan operasi militer gabungan yang diberi nama Operasi Merdeka, yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto Hedra Ningrat. Operasi menumpas permata ini sangat kuat karena musuh memiliki persenjataan modern buatan Amerika Serikat yang terbukti dengan ditembaknya pesawat Angkatan Udara Revolusioner atau disingkat AUREF, yang dikemudikan oleh Alan L. Pope, seorang warga negara Amerika Serikat. Pemberontakan PRRI dan Permesta baru dapat ditumpas pada bulan Agustus 1958, dan pada tahun 1961 pemerintah membuka kesempatan bagi sisa-sisa anggota Permesta untuk kembali ke Republik Indonesia. Tokoh PRRI antara lain Syafruddin Prawiranegara, Asad DT Mudo, Dahlan Jambek, Maludin Simbolon, Ahmad Hussein, Barrilan, Soemintro Jojo Hadikusumo, Muhammad Syafei, Saladin Sarumpet, Mukhtar Lintang, Abdul Ghani Usman, dan Dahlan Jambek. Permesta. Latar belakang. Salah satunya adalah berkembangnya sentimen di Sulawesi dan Sumatera Tengah yang merasa kebijakan yang dibentuk pemerintah pusat di Jakarta telah menghambat perekonomian lokal. Para perwira daerah merasa kecewa karena pemerintah pusat dianggap terlalu mengistimewakan Pulau Jawa dibandingkan pulau lain. Tujuannya untuk mendorong pemerintah supaya memperhatikan pembangunan negeri secara menyeluruh. Sebab pada saat itu, pemerintah hanya fokus pada pembangunan yang berada di daerah Pulau Jawa. Operasi militer. Pada 1957, Gubernur Sulawesi Andi Pangerang Petarani
bertemu dengan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan Menteri Dalam Negeri R. Sunarjo. Gubernur Tangerang mendesak pemerintah pusat agar mengupayakan otonomi yang lebih besar, khususnya di Indonesia Timur. Selain itu, Tangerang juga meminta pembagian pendapatan pemerintah yang lebih banyak bagi daerah guna melaksanakan proyek pembangunan lokal. Sampai akhirnya pada akhir Februari 1957, Andi Burhanuddin dan Heng Rondonuwu sebagai delegasi dari Sulawesi dikirim ke Jakarta untuk kembali mendesak pemerintah pusat. Selanjutnya, kita akan membahas upaya pemerintah untuk menuntaskan Permesta. Yang pertama, memecat anggota tentara yang terlibat. KSAD sebagai penguasa perang pusat telah memecat Kolonel Somba dan Mayor Runturambi. Meskipun area batalion yang awalnya berada di bawah KDM SUT telah diserahkan kepada Komando Antardaerah Indonesia Timur. Yang kedua, melancarkan operasi militer gabungan. Hal selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan operasi gabungan yang disebut dengan Operasi Merdeka. Operasi ini terjadi pada bulan April 1958 yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat. Dengan tujuan yang begitu besar, pemerintah pusat begitu mempersiapkan operasi militer ini dengan baik. Yang ketiga, melakukan perundingan. Pada tahun 1960, Permesta mau ikut berunding dengan pemerintah pusat, yang mana pemerintah pusat diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Darat Nicholas Bondan. Sementara dari pihak Permesta diwakili oleh Mayor Jenderal Alexander Everett Kawilarang. Dengan menghasilkan sebuah kesepakatan, yakni Permesta akan turut membantu TNI dalam menghadapi komunis di Pulau Jawa. 4. Melancarkan aksi pengaboman. Permesta yang semakin lama semakin menjauhkan unsur-unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mendorong pemerintah untuk mendesak Kabinet Juanda Nasution untuk melakukan pemberontakan. Setelah melakukan berbagai pertimbangan, akhirnya pemerintah menindak dengan tegas. Angkatan Udara Republik Indonesia melancarkan aksi pengaboman pada instansi-instansi penting di Kota Padang, Bukit Tinggi, dan Manado. 5. Memberi amnesti dan abolisi. Operasi militer sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI yang dilakukan APRI di Indonesia bagian timur banyak menghadapi perlawanan yang berat. Hal ini disebabkan karena situasi daerah dan dilengkapi dengan persenjataan yang cukup kuat. Tahun 1961, pemerintah akhirnya mengeluarkan Kepres nomor 322 tahun 1961 yang isinya memberikan amnesti dan abolisi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Permesta. Karena keputusan ini, banyak anggota Permesta yang kemudian menyerahkan diri. Demikian upaya pemerintah untuk menuntaskan Permesta. Semoga bermanfaat. Perdamaian. Untuk mendamaikan antara kubu Permesta dengan pemerintah pusat, maka pada 5 Januari 1960 diselenggarakan sebuah perundingan. Tumbelaka saat itu meminta Came untuk masuk ke daerah Permesta dan menyampaikan pesan kepada Somba, salah satu pemimpin Permesta, untuk mencari solusi yang terbaik terhadap masalah yang sedang berlanjut. Perundingan ini pun memakan waktu yang tidak sebentar, karena dibutuhkan persetujuan di antara kedua belah pihak. Sampai akhirnya, pada 17 Desember 1960, Permesta menyetujui untuk mengakhiri pemberontakan mereka. Dari PPT yang telah kita baca tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa peristiwa pemberontakan PRRI dan Permesta yang terjadi juga tidak lepas dari berbagai faktor yang menyebabkannya. Faktor politik dan ekonomis sangat berperan sebagai penyebab dan pemberontakan ini. Posisi militer sebagai opsan pemerintah berusaha mengambil alih kekuasaan sipil setelah melihat berbagai kekurangan dalam berbagai kebijakannya. Hal tersebut dikarenakan perbedaan pendapat antara daerah dengan pusat. Daerah menganggap bahwa kebijakan pemerintah tidak sesuai, sedangkan pemerintah pusat menganggap bahwa daerah kurang mampu dalam melaksanakan tugasnya. Sekian PPT dari kelompok PRRI dan Permesta. Semoga bermanfaat. Terima kasih.